Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ila akhir ayah. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita dari berbagai sudut kehidupan kita. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, seraya kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan, yang dilimpahkan kepada kita, namun kadang-kadang kita kurang menyadarinya. Utamanya hari ini adalah nikmat sehat yang Allah limpahkan kepada kita, manakala ada saudara-saudara kita yang juga sedang dalam keadaan sakit.
Manakala saudara-saudara kita yang lain mungkin tidak ada kesempatan waktu, alhamdulillah kita bisa memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita hadir dalam majelis yang mulia ini. Tentu ini adalah sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan sebaliknya bagi yang bersyukur, maka Allah akan limpah karuniakan kenikmatan itu menjadi hal-hal yang bermanfaat dan menebar kemanfaatan dalam hidup dan kehidupan kita. Salam salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya insyaallah kita mengharapkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Dan sesuai dengan kalender, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan hisab dan atau metode yang lainnya, insya Allah kita akan memasuki pada tahun baru yakni 1444 Hijriah. Tentu sebagai salah satu bentuk manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita dipertemukan dengan hitungan tahun yang baru adalah kita merefleksikan diri, kita melakukan satu evaluasi diri. Apakah dalam tahun yang kita jalani beberapa hari yang lalu, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Andai saja dalam melewati waktu dan tahun itu kita melakukan satu kesalahan, tentunya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah refleksi atau evaluasi diri. Dalam hal ini, bagaimana dengan suasana waktu dan kehadiran waktu dan keberadaan waktu tersebut? Tentu di samping kita juga melakukan evaluasi diri, refleksi diri, dan atau introspeksi diri, kita juga patut secara kelembagaan kita melakukan satu evaluasi jamiah. Bagaimana hari ini solidaritas antar umat Islam yang terjadi pada saat ini patut menjadi kita evaluasi secara bersama-sama, di mana di era pemberitaan yang begitu apabila kita dengarkan tentu membuat kita agak prihatin. Beberapa berita belakangan ini yang berkembang adalah misalnya dengan adanya tindakan-tindakan pidana, kejahatan di lingkungan pendidikan Islam atau kelembagaan Islam, dan juga ada penyimpangan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari umat. Hadirin sekalian, tentu ini menjadi juga perhatian kita. Tentu ini juga menjadi concern kita, menjadi dasar dalam evaluasi sejauh mana solidaritas dan soliditas umat Islam ini telah terbentuk. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dalam khutbah singkat ini setidaknya ada 3 hal yang senantiasa kita pelihara dan kita jaga dalam rangka menjaga solidaritas dan soliditas umat Islam dalam setiap masa dan setiap waktu. Jemaah sekalian, bahwa salah satu hikmah diciptakan manusia dalam berbagai bentuk dan ragamnya, baik dalam bentuk suku dan lain sebagainya, adalah lita'arufu. Hal ini sebagaimana ditegaskan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa salah satu modal utama bangsa Indonesia ini adalah yakni adanya keragaman suku, bangsa dan lain sebagainya. Bahwa modal dasar dan modal besar pembangunan manusia Indonesia adalah adanya bentuk keragaman jenis suku dan bangsa dan lain sebagainya. Jadi di dalam keragaman itulah maka tercermin suatu sikap kebersamaan. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dijelaskan bahwa salah satu hikmah diciptakan manusia
bersuku berbangsa adalah lita'aruf. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa saling mengenal satu dan lainnya. Tentu pengenalan kita kepada orang lain adalah sejauh mana kita mampu mengenal diri kita. Semakin dalam kita mengenal diri kita, insya Allah akan mengantarkan kita semakin mengenal dan memahami orang lain. Namun walaupun toh demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa yang menjadi istimewa di antara manusia-manusia dengan berbagai macam bentuknya tadi, suku, bangsa, dan latar belakang ekonominya, sosial ekonominya adalah Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang bertakwa. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada istimewa bagi orang Arab dan tidak ada yang istimewa bagi orang non-Arab. Yang istimewa adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satu dari implementasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga kedamaian dalam lingkungan hidup dan kehidupan kita dalam kemasyarakatan kita. Jadi untuk dalam rangka membina dan memelihara solidaritas dan soliditas di antara umat manusia, pertama adalah kita harus saling mengenal sebagaimana diajarkan atau hikmah dari diciptakannya kita berbagai macam keragaman. Jemaah sekalian, yang kedua, dalam rangka menjaga solidaritas dan soliditas umat Islam atau umat manusia adalah adanya saling memahami sehingga terwujud kasih sayang, dan saling memahami terwujud kasih sayang di antara sesama manusia adalah adanya kerjasama yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bekerjasamalah kalian, di mana dalam bekerjasama itu dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal, nilai-nilai kebaikan, 'alal birri wat taqwa, dan nilai-nilai ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah bekerjasama itu yang didasari oleh dosa dan permusuhan. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu memahami maqasidus syariah, apa itu yang dimaksud dengan kebaikan dan apa itu disebut dengan dosa. Tentu hal-hal ini adalah bersifat normatif dan abstrak barangkali. Namun setidaknya di dalam nilai kebaikan itu adalah ada kebermanfaatan. Sekali lagi, di dalam nilai kebahagiaan itu adalah bahwa sesuatu yang dikerjakan itu ada nilai kebermanfaatan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hidup dan kehidupannya ini senantiasa dihiasi dengan nilai-nilai kebermanfaatan. Betapa universalnya ajaran Islam, bahwa yang membawa nilai kebermanfaatan itulah insya Allah akan ada nilai kebaikan di dalamnya, dan dapat dimungkinkan bahwa ada nilai kebaikan di dalamnya, bahwa dasar dalam melakukan itu adalah takwa, yakni mengharapkan ridho dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya dalam rangka menjaga solidaritas dan soliditas muslim adalah dalam suasana yang saat ini betapa masifnya media populer, media sosial yang merubah atau mempengaruhi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Nah, solidaritas yang kedua ini saling bekerja sama dalam kebaikan, didasari oleh nilai kebaikan, tentu patut kita merenungkan bersama, dan mudah-mudahan dalam mengakhiri dan mengawali tahun baru ini, solidaritas ini dapat kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir dalam rangka meningkatkan, memelihara dan menjaga solidaritas dan soliditas umat Islam, yakni saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran atau tausiyah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan dalam sebuah surat pendek Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Jemaah sekalian, ayat pendek ini agak menarik, di mana anak-anak yang mengaji dan atau anak-anak yang belajar di madrasah ini, ayat ini dibaca di saat selesai mengakhiri pelajaran dan atau mau pulang. Ini sangat menarik sekali. Ayat ini menjadi peringatan, menjadi pemeringat terakhir dalam sebuah kegiatan harian pada saat itu, yakni diingatkan akan pentingnya waktu. Wal asri, demi waktu asar. Demikian Allah mengingatkan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan makhluknya, tentu menjadi perhatian kita. Ada apa di balik makhluk yang Allah ciptakan itu? Ada pelajaran apa? Ada nilai apa di dalam makhluk yang Allah ciptakan itu? Itulah maksud Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu. Ada apa dengan waktu? Sebagian mengatakan waktu asar dan seterusnya. Bahwa waktu itu, adanya waktu itu, manusia akan merugi kecuali yaitu yang beriman, beramal soleh. Dan terakhir ditegaskan bahwa orang yang tidak akan merugi dengan adanya waktu, salah satu diantaranya adalah yakni memelihara dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan kesabaran, yakni dengan saling berwasiat untuk senantiasa berada dalam kebenaran dan berwasiat dalam hal kesabaran. Hadirin, hari ini berbicara kebenaran, bagaimana sesuatu yang bohong dan kebohongan itu diulang-ulang, maka dia akan menjadi sebuah kebenaran. Itulah teori sosial hari ini yang ada. Apa kita juga dicontohkan atau betapa kita juga dihadirkan dengan contoh-contoh dalam berita, hal-hal yang bohong, hal-hal yang bernuansa kebohongan, maaf, berita hoax yang demikian dikemas menjadi sering diberitakan, maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran atau yang disebut dengan post-truth. Inilah realitas sosial hari ini, bahwa kebenaran sudah lagi tidak pada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kebenaran itu mutlak, namun manusia memahami kebenaran itulah yang menimbulkan adanya teori relativitas. Tapi pada dasarnya al-haq bir rabbik, bahwa kebenaran itu adalah dari Rabb, dari pemelihara, dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang tidak akan merugi dengan adanya waktu adalah yang senantiasa menasihatkan akan kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, manusia yang tidak akan merugi dengan adanya waktu adalah yang senantiasa menasihatkan, menasihati akan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menunjukkan kita pada jalan yang kebenaran, sehingga insya Allah setidaknya dengan melalui waktu demi waktu, dengan berbekal nilai-nilai ketuhanan sebagaimana disampaikan, yakni saling mengenal, saling menolong dalam kebaikan, dan saling menebar kemanfaatan, maka insya Allah pada akhirnya akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.